Nestlist YouTube channel. Saya mulai aja. Selamat pagi teman-teman. Pada sesi ILM kali ini, saya akan membawakan materi tentang fenomena fathers di Indonesia. Pertama-tama mungkin saya tanyain dulu nih ke teman-teman, tanyakan pertanyaan ke teman-teman. Sebenarnya teman-teman pernah nggak kayak lihat di sosial media gitu atau di berita tentang fenomena bahwa Indonesia itu peringkat ketiga fatherless country di dunia. Nah, apakah benar begitu? Nah, tentunya hal ini menarik gitu untuk kita bahas, terutama kalau kita lihat dari sisi sebagai orang Indonesia sendiri yang memang mungkin aja peristiwa ini tuh sering terjadi gitu. Nah, pertama-tama kita bahas dulu apa itu fatherless sendiri. Nah, fatherless itu adalah fenomena yang merujuk pada kondisi ketika seseorang anak itu tumbuh tanpa figur ayah terlibat secara aktif dalam kehidupan mereka, baik secara fisik, emosional maupun keduanya. Nah, dalam konteks ini, fatherless itu tidak hanya berarti tidak ada kehadiran fisik, tetapi juga absennya peran ayah dalam memberikan dukungan moral, emosional, dan psikologis. Nah, tentu dari definisi ini, kita bisa coba relate nih, kira-kira kayak benar nggak sih definisi ini itu tepat kalau misalkan kita tujukan di fenomena di Indonesia. Nah, tentunya nggak semua dari kita itu pernah jadi ayah. Saya sendiri yang memang belum menikah gitu ya. Nah, tapi kita semua tentu pernah jadi yang namanya anak dari seorang ayah, seperti itu. Selanjutnya, mungkin kita bahas dulu apa itu faktor-faktor yang penyebab terjadinya fatherless itu sendiri. Nah, yang pertama itu adalah perceraian. Nah, perceraian sendiri itu adalah ketidakmampuan orang tua untuk mempertahankan hubungan pernikahan yang mungkin dipengaruhi oleh masalah ekonomi, ketidakcocokan, atau konflik rumah tangga, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kita perhatikan sendiri di Indonesia gitu ya, kalau misalkan di sebuah keluarga itu terjadi perceraian, seringkali hak asuh si anak itu ditujukan atau diberikan oleh si ibu, sementara sang ayah itu diperankan hanya sebagai apa ya, bisa dibilang pencari nafkah aja ketika perceraian ini sudah terjadi gitu. Nah, tentunya ini menjadi memperparah kondisi fatherless di Indonesia sendiri. Nah, apalagi kalau misalkan kita bahas perceraian sendiri, sebelum terjadinya perceraian kan seringkali keluarga mengalami konflik ya. Nah, kalau misalkan si ayah ini melakukan KDRT, misalnya kekerasan, entah itu ke ibunya atau bahkan ke anaknya sendiri. Nah, itu akan mengakibatkan memori buruk bagi si anak ketika melihat ayahnya itu melakukan kekerasan di keluarganya gitu. Dan memang sejauh pengetahuan saya di Indonesia itu sering terjadi ya kekerasan yang memang dilakukan oleh mungkin seorang ayah gitu ke anak ataupun ke ibu atau ke istrinya, seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah ayah yang bekerja jauh. Nah, ini juga adalah salah satu faktornya kenapa eh, kehadiran seorang ayah itu seringkali tidak ada di rumah. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan itu sering banget orang yang bekerja sebagai TKI atau tenaga kerja Indonesia gitu yang kerja itu di luar negeri bahkan, atau mungkin seorang TNI gitu, tentara yang mungkin dinas di luar kota. Nah, dalam situasi ini tuh sang ayah tidak hadir secara fisik di rumah. Nah, selanjutnya adalah faktor sosial ekonomi. Nah, faktor sosial ekonomi ini seperti kemiskinan, pengangguran, atau mungkin beban finansial yang berat juga dapat menyebabkan fenomena fatherless ini sendiri. Nah, kalau misalkan katakanlah si ayah ini mungkin baru dipecat dari pekerjaannya sehingga stres. Nah, mungkin kesetresannya ini akan berdampak dalam pengasuhan atau pola asuh si ayah ini terhadap anaknya. Kadang-kali ya ini juga menyebabkan perceraian mungkin ya, yang mungkin pada akhirnya terlibat dalam hubungan yang abusive dan segala macam. Nah, selanjutnya adalah neglect atau penelantaran. Nah, ini mungkin salah satu faktor yang sering dibahas ya mungkin. Jadi sebenarnya dalam kasus ini tuh ayah itu sebenarnya ada di kehidupan keluarga atau di rumah, tidak bekerja jauh, tidak juga dalam kondisi perceraian, dan juga tidak dalam kondisi faktor sosial ekonomi yang
tergolong dalam keadaan kemiskinan gitu. Tapi kehadiran ayah tuh seolah-olah tidak ada. Nah, biasanya mungkin hal ini terjadi ketika ayahnya itu bekerja dari pagi sampai sore gitu, terus juga mungkin karena beban pekerjaan yang berat, terus juga pas sampai rumah pun kejebak macet gitu kan, capek banget. Terus pas sampai rumah juga ya udah habis tenaga, jadinya waktu yang dihabiskan ke anak itu jadi sedikit seperti itu. Nah, selanjutnya adalah meninggalnya ayah. Nah, ini juga salah satu faktor terjadinya fatherless, di mana mungkin si anak ini memang dari awalnya itu adalah seorang yatim gitu ya. Jadi memang dari kecil dia tidak dibesarkan oleh seorang ayah, dan mungkin seringnya peran ayah ini digantikan oleh ibu. Jadi single mother gitu ya. Nah, tapi tentu saja kalau misalkan kita ngomong single mother, seorang ibu yang menjadi single mother itu kan tentu menanggung dua peran ya. Dia menjadi ayah juga menjadi ibu. Nah, hal ini tuh jadi memberatkan si ibu juga gitu. Jadi kadang kali hasil pengasuhannya itu jadi tidak maksimal gitu ke anaknya. Oke, selanjutnya mungkin saya akan membahas tentang budaya Indonesia sendiri dalam pengasuhan anak. Nah, di Indonesia sendiri itu ada sebuah persepsi bahwa ayah itu adalah sebagai pencari nafkah. Nah, budaya Indonesia masih memegang peran tradisional bahwa ayah adalah pencari nafkah utama, sementara ibu lebih berfokus pada pengasuhan. Nah, ini mungkin sudah saya bahas sebelumnya. Kalau misalkan ya di Indonesia itu ayah yang memang tugasnya ya bekerja, mencari nafkah, mencari materi, membiayai anak sekolah. Nah, selebihnya itu ya pola asuh anak ya diberatkan ke ibu, seperti itu. Uh, Salah satu dampaknya dari salah satu dampak dari terjadinya fatherless ini adalah mungkin mencoba anak yang mengalami fatherless ini mencari perhatian atau validasi orang lain dengan menjadi people pleaser, yaitu mencoba menyenangkan semua orang atau menghindari konflik agar disukai. Nah, setelah itu budaya menutup emosi. Nah, di Indonesia itu dalam budayanya pria sering diajarkan untuk menunjukkan ketegaran dan menahan ekspresi emosional mereka. Nah, memang ini yang sering terjadi ya di Indonesia. Kalau misalkan laki-laki itu ya nggak boleh menunjukkan semacam kasih sayang atau rasa lemah lembut atau mungkin menangis. Nah, jadinya hal ini tuh juga berlaku ketika seorang laki-laki ini udah menjadi ayah gitu. Jadi mereka sebenarnya pengen nunjukin nih kayak rasa sayangnya ke anaknya, tapi terhalang semacam budaya yang mencegah itu. Nah, selanjutnya adalah dampak psikologi sosial pada anak. Nah, kalau misalkan fatherless ini terjadi gitu, fenomena fatherless ini sering terjadi ke seorang anak, maka ada beberapa dampak yang terjadi gitu. Yang pertama adalah perkembangan emosional. Jadi kehadiran ayah sering memberikan rasa aman dan validasi emosional. Nah, tanpa peran ayah, anak mungkin merasakan kekosongan dalam penerimaan atau pengakuan terhadap dirinya. Nah, hal ini dapat menyebabkan perasaan kurang berharga, terus juga rendah diri. Dampak dari fatherless ini, yaitu yang kedua itu adalah resiko kriminalitas dan penyimpangan sosial. Jadi kalau misalkan ayah ini memang tidak hadir dalam sebuah keluarga, seringkali anak ini tuh mencari semacam role model atau pengganti figur ayah di selain keluarga gitu. Jadinya kalau misalkan figurnya ini yang menjerumuskan ke hal-hal yang negatif, maka ya tentunya resiko kriminalitas itu akan ya semakin meningkat gitu. Nah, selanjutnya adalah trauma terhadap sosok ayah atau laki-laki. Nah, jadi kalau misalkan pengalaman fatherless ini memang terjadi pada anak, terutama kalau misalkan tadi saya sudah jelaskan ini anaknya itu hidup dalam keluarga yang abusive gitu.
tentunya ini akan mengakibatkan anak tersebut trauma gitu terhadap sosok laki-laki ataupun seorang ayah. Nah, selanjutnya mungkin saya akan membahas saran-saran nih untuk ayah gitu ya, yang mungkin sibuk, yang mungkin tidak memiliki waktu yang terlalu banyak gitu. Nah, mungkin cobalah untuk meluangkan waktu berkualitas daripada kuantitas. Nah, jadi kalau misalkan si ayah itu bekerja dari pagi sampai sore dan mungkin pas malamnya itu ya kecapean gitu sehingga nggak ada waktu untuk berinteraksi dengan anaknya, mungkin coba untuk menyisakan beberapa waktu, mungkin beberapa menit gitu untuk, atau mungkin di hari Sabtu minggunya ya, di 2 hari itu mungkin dimanfaatkan untuk mungkin jalan-jalan atau mungkin liburan atau bermain gitu. Jadi walaupun itu hanya 2 hari, nah tentunya itu akan apa ya, menjadi waktu yang berharga bagi seorang anak tersebut. Nah, selanjutnya adalah mungkin kita bisa memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Nah, tentunya di zaman sekarang itu teknologi seperti video call itu jadi hal yang sangat umum. Jadi mungkin kita bisa manfaatkan nih ketika mungkin ayahnya bekerja, mungkin ketika istirahat bisa coba untuk video call ke anaknya, mungkin ngomong atau mungkin cerita nih kayak hari ini tuh uh, lagi apa aja, atau mungkin curhat-curhat sedikit gitu. Nah, selanjutnya mungkin bisa coba mulai tradisi keluarga. Nah, tradisi ini itu bukan tradisi yang besar atau bagaimana, mungkin dibiasakan untuk hal-hal kecil seperti mungkin makan malam bersama atau mungkin berbicara sebelum tidur. Nah, selanjutnya adalah coba untuk libatkan anak dalam aktivitas sehari-hari ayah. Nah, salah satu contohnya mungkin coba untuk sang ayah ini mungkin ya, ajak si anaknya ini untuk mungkin ke tempat kerjanya, ke kantor gitu, untuk dikenalkan mungkin kerjaan sehari-harinya itu apa, mungkin dikenalkan juga ke rekan-rekan kerjanya, seperti itu. Jadi si anak ini juga apa ya, mendapatkan gambaran gitu, si ayah ini lakukan apa aja sih ketika tidak ada di rumah, seperti itu. Nah, sekiranya itu saja teman-teman presentasi dari saya. Tentunya menjadi seorang ayah itu memang tidak mudah ya, banyak sekali tantangan dan juga hambatannya, tapi tentu akan sangat rewarding sekali bagi seorang ayah ketika melihat anaknya itu tumbuh menjadi seorang individu yang penuh dengan uh, high values, terus juga penuh dengan kasih sayang yang terpenuhi, seperti itu. Sekiranya itu saja. Terima kasih. Halo, terima kasih Tegar buat materinya hari ini ya. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kan membahas soal daddy issue ya Tegar tadi ya. Iya, Kak. Kalau dari pandangan aku sebagai anak perempuan, sebenarnya kalau dari sisi aku, alhamdulillahnya kalau ke ayah itu lumayan dekat gitu sebenarnya. Cuman biasanya kan memang kalau misalnya anak perempuan tuh tangki cinta atau tangki sayang itu kadang lebih beda ya. Dan ada yang bilang mitos fakta juga sebenarnya anak perempuan tuh lebih dekat gak sih dengan ayahnya gitu. Dan ini biasanya sebenarnya kondisional juga gitu ya. Dan mungkin kalau aku itu emang lebih dekat gitu ke ayah gitu ketimbang ke ibu gitu ya. Cuman balik lagi kenapa biasanya sosok ayah itu penting gitu ya kalau misalnya untuk anak perempuan, karena biar gimana pun pada saat anak dewasa pasti saat tumbuh kembang secara nggak langsung ayahnya itu nanti akan menjadi role model gitu ya untuk pasangannya di masa mendatang gitu. Dan kadang aku juga sebagai anak perempuan nggak bisa pungkiri juga gitu, kadang suka membandingkan pasangan aku kadang secara nggak langsung sama orang tua aku atau sama ayah aku gitu. Misalnya ayah aku bukan orang yang perokok gitu, tapi suami aku misalnya orangnya perokok gitu. Kadang itu yang aku suka influence ke suami aku gitu untuk kurangin rokoknya ya gitu. Maksudnya dari sisi kesehatan tuh begini gitu. Dan sebenarnya dengan tangki cinta atau kasih sayang dari ayah yang cukup, tadi betul kata Tegar,
secara nggak langsung akan menumbuhkan kepercayaan diri juga kepada semua anak gitu ya, maksudnya nggak cuma anak perempuan juga gitu. Dan kalau misalnya anak perempuan juga sebenarnya cenderung juga gitu loh, maksudnya melihat kalau misalnya ayahnya ini tuh sebagai rasa kepercayaan dia gitu, terus kita meletakkan rasa keamanan kita tuh sama seorang ayah gitu. Jadi makanya untuk yang kali ini sih aku sebenarnya agak-agak sedih dikit ya, cuman itu aja sih, maksudnya aku sharing-sharing sedikit aja. Sebenarnya kalau dari aku tangki cintanya sebenarnya belum terlalu full sebenarnya dari ayah gitu ya, karena sama ayah tuh sebenarnya nggak terlalu lama gitu. Cuman makasih Tegar ya udah sampein materi ini gitu. Sebenarnya penting untuk sebagai kita orang tua untuk memenuhi tangki cinta ke anak kita gitu, maksudnya baik itu anak perempuan atau anak laki-laki gitu, agar nanti saat dewasa dia punya role modelnya sendiri, itu adalah orang tuanya sendiri gitu. Itu aja sih yang bisa aku sampaikan ya. Sebenarnya senang juga dibawain materi ini, cuman dari aku nggak ada yang mau ditambahin apa-apa lagi sih. Thank you Tegar ya. Baik, terima kasih Kak Uci. Iya, selamat pagi Kak. Pertama-tama terima kasih banyak buat mempresentasikan topik ini. Saya ketemu topik ini sangat menarik, dan sekarang saya ada pertanyaan tentang topik ini yang saya ingin menanya. Nah, apakah ada sisi positif dari fenomena ini? Karena menurut saya sulit sih untuk menemukan sisi positif dari fenomena ini, terutama sih dari sisi emosional, karena tergantung pada cara penanganannya. Hal ini bisa sangat membebani, bukan hanya untuk anaknya, tapi juga buat ibunya. Saat itu kan tergantung pada kapan sang ayah pergi, dan beberapa lama ibu dan ayah itu telah menikah, perpisahan mereka bisa sangat menyakitkan dan dapat mempengaruhi bagaimana ibu berperilaku di sekitar anaknya. Yang bisa juga menyebabkan fenomena yang beda lagi jika misalnya ayahnya meninggalkan ibunya pada saat anaknya sudah dewasa. Apalagi kalau anak tersebut itu anaknya pria. Itu pria dewasa, yang bisa menyebabkan fenomena yang beda lagi, di mana ibunya mungkin mau mengisi kebutuhan emosionalnya dari anak itu. Oke, terima kasih Kak Christian. Tadi mungkin pertanyaan terkait apa sih sisi positif dari Fatherless ini? Nah, mungkin sebenarnya tetap ya, peran ayah ini tuh memang harus ditekankan gitu, dan memang tidak bisa digantikan gitu secara natural. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, mungkin kalau di keluarga itu single mother gitu ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, mungkin si anak ini sisi positifnya adalah lebih dekat ke ibunya gitu. Jadi mungkin karena ya dia tidak dibesarkan oleh seorang ayah, jadi kedekatan si anak ini tuh lebih lagi lah ke ibunya, seperti itu. Dan juga mungkin sebagai seorang pribadi yang ditinggalkan oleh seorang ayah, mungkin si anak ini punya mentalitas yang mungkin lebih kuat atau lebih siap ketika menghadapi dunia real atau dunia nyata gitu ya. Kira-kira seperti itu sih Kak. Apakah mungkin ada sisi buruknya dari itu, di mana pada saat anaknya itu mungkin terlalu dekat sama ibunya? Kalau mungkin terlalu dekat dari kalau misalkan single mother gitu, si anak ini dekat ke ibunya yang single mother, mungkin sisi buruknya ya seperti yang saya sudah jelaskan tadi di presentasi, bahwa memang figur ayah ini secara natural itu tidak bisa digantikan. Dan juga figur ayah ini kan sebagai figur macam role model yang sifatnya itu tegas, dan juga role model yang mengarahkan keluarga gitu. Jadi kalau misalkan si anak ini terlalu dekat ke ibunya, ya mungkin
si anak ini ya dalam kehidupannya itu tidak memiliki semacam arah gitu dalam keluarganya, dan juga mungkin ada juga faktor atau dampak buruknya itu adalah trauma ya mungkin. Jadi si anaknya ini trauma terhadap figur ayah yang memang tidak ada dalam kehidupannya, mungkin sejak lahirnya itu nggak ada. Jadi ya kadang juga minder kan kalau misalkan melihat mungkin anak-anak yang terlahir sebagai seorang yatim seperti itu, mungkin melihat anaknya, mungkin melihat temannya itu punya ayah, terus mungkin pas acara kelulusan sekolah misalkan dia melihat anak-anak yang lain itu nggak ada, melihat anak lain itu ada ayahnya, ya mungkin dia akan merasa minder gitu. Kira-kira seperti itu, Kak. Halo, selamat pagi. Pertama, terima kasih Kak Tegar atas presentasinya ya. Kalau dari presentasi ini sih, yang saya pelajari adalah saya menjadi merasa cukup bersyukur dan beruntung gitu ya, karena saya memiliki ayah yang ada sejak saya kecil hingga sekarang juga masih ada, untungnya. Dan saya jadi nggak kebayang gitu kalau misalnya waktu saya masih kecil tuh saya nggak punya ayah gitu. Nah, tentu saja mungkin ada beberapa yang tidak cukup beruntung, cuman ya saya jadi merasa cukup beruntung dan bersyukur gitu. Nah, untuk moral yang bisa saya dapatkan adalah ya karena saya memiliki ayah, sehingga nanti suatu saat jika saya menjadi ayah sendiri, saya bisa belajar dari misalnya ayah saya pedoman. Ayah saya kan menjadi pedoman, sehingga nanti saat saya jadi ayah, saya bisa belajar ayah saya mengajarkan apa sejak dari kecil, sehingga saya bisa menerapkannya kepada anak saya juga gitu misalnya suatu saat. Itu sih mungkin. Baik, terima kasih Kak Ignatius atas pemaparannya dan juga pendapatnya. Mau memberi tanggapan aja. Buat saya ini topik yang sangat bagus, karena di dalam zaman ini di mana kita harus kelihatan, maksudnya fokus pada tampilan luar, Mas Tegar membawakan lebih ke arah core, esensi dari seorang manusia. Buat saya itu satu topik yang sangat penting buat zaman ini ya. Kita kan selalu berusaha kelihatan tegar. Namanya Mas Tegar ya. Tetapi di dalamnya kita ini padahal udah berdarah-darah dan orang nggak tahu. Jadi buat saya ini topik yang sensitif, tetapi sangat perlu untuk diomong, untuk dibicarakan. Dari saya sendiri ada dua tanggapan. Yang pertama, buat kita yang merasa kayak figur ayah kita misalnya rusak, lalu kita merasa luka dengan ayah kita masing-masing, paling yang pertama itu solusinya adalah kembali kepada Tuhan sih. Jadi kepada pencipta kita masing-masing. Itu adalah penyembuh yang utama, pemulih yang utama. Karena kalau mau nyari figur ayah dari manusia lain, takutnya kecewa. Karena kan berharap sama manusia ya. Tapi memang solusi pertama adalah datang sama pencipta kita, Tuhan, untuk memulihkan kita. Supaya kita nggak nerusin luka yang kita bawa dari ayah, akhirnya kita terusin ke anak-anak kita, jadi lingkaran setannya. Yang kedua, sebenarnya ada orang-orang yang mendapat ilmu, kemampuan untuk bisa menolong, namanya konselor. Cuman kita kan banyak merasa konselor itu kalau kita benar-benar sakit jiwa, masalahnya berat, baru kita cari konselor, padahal enggak. Saya sih pikir setiap kita harus pernah setidaknya sekali di konseling untuk menemukan, kadang kita ada sakit di dalam batin yang nggak pernah terdeteksi. Jadi dengan datang ke konselor itu bisa menolong. Salah satu yang saya pernah ikut adalah namanya Pria Sejati. Nah, Pria Sejati ini kayak komunitas di mana orang-orang di dalamnya jujur. Kalau mereka ancur-ancuran, orang tua mereka, ayah mereka rusak kayak gimana, dan di situ kita sama-sama dipulihkan. Paling itu sih. Jadi jangan malu untuk sekali-sekali boleh ke konselor cerita.
untuk mendeteksi sih kondisi kita. Paling gitu aja tanggapannya. Thank you, Mas Tegar. Ya, saya ingin menambahkan juga ya. Oke, baik, silakan Pak. Pada dasarnya kan rancangan manusia itu adalah memiliki keluarga yang utuh ya. Kita kan mengharapkan selalu begitu ya. Jadi seorang ayah dan ibu, lalu kemudian melahirkan anak. Lalu kalau mengikuti rentang waktu umur seorang manusia ya, yang bisa di kisaran 70 sampai 80 ya kalau dia sehat gitu ya. Dan ketika menikah kan mungkin di kisaran angka 25 tahun misalnya gitu ya, 25-30 tahun ya, kalau yang kita ngomongnya standar dulu ya. Maka rancangan manusia itu adalah manusia itu dilahirkan memiliki ayah dan ibu gitu loh, umumnya ya, dasarnya ya, bukan umumnya, dasarnya ya. Nah, sehingga dalam rancangan yang ideal ya, seorang anak itu akan tumbuh memiliki figur orang tua yang lengkap, mendapatkan peranan dari orang tua yang lengkap ya. Ayah mengisi peranannya, ibu mengisi peranannya gitu. Tapi kita tahu bersama bahwa dunia ini tidak sempurna, dunia ini tidak ideal ya, dan terutama akar dari segala permasalahan adalah dosa ya. Jadi kita mesti memahami itu, sehingga dosa itu merusak segala sendi kehidupan ya. Jadi dimulai dari apa? Misalnya dimulai dari, anggaplah orang tuanya ada, tapi belum tentu fungsinya dilakukan dengan benar. Sang ayah tidak tahu cara menjalankan fungsinya, sang ibu tidak tahu cara menjalankan fungsinya gitu. Nah, ketika figur orang tua ada tapi fungsinya tidak dilakukan dengan benar, itu sudah menimbulkan kerusakan gitu. Ya, kerusakan kepada apa? Kepada pendidikan si anak, ya, mental si anak, psikologis si anak gitu loh. Itu berpengaruh. Ya, tapi kan degree, tingkat kerusakan akibat dosa itu kan berbeda-beda juga ya. Ya, kayak tadi misalnya, ya karena sebagai seorang ayah dan ibu yang memang manusia berdosa juga, kita semua kan manusia berdosa ya. Maka kita mendidik anaknya tidak ideal gitu ya. Masih banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Maka dampak pengajarannya terhadap kita semua itu ada dampaknya tetap gitu loh. Tapi yang tadi saya sebut kadar ya, ada yang kadarnya tidak terlalu besar, tapi ada juga yang kadarnya besar sekali. Kenapa? Karena ayah dan ibu kita mungkin juga problematika. Ya, ada problematika tidak terselesaikan dari apa? Dari waktu dia dulu ditumbuhkan gitu loh. Ya, sehingga walaupun kita memiliki orang tua lengkap, belum tentu pendidikan kita dididik dengan cara yang ideal. Gitu. Kenapa? Karena orang tua kita juga punya keterbatasan seperti itu. Apalagi jika permasalahannya tambah besar ya. Gitu. Yang tadi saya bilang degree atau kerusakan dosa itu kan variasinya luar biasa ya. Gitu. Ayahnya ada, tapi misalnya di rumah melakukan tindakan kekerasan, KDRT misalnya gitu. Ya. Atau ada sih orang tuanya, ayahnya ada, tapi karena tuntutan pekerjaan sehingga jarang muncul di rumah, gitu. Ya, tapi sebenarnya baik misalnya, tapi kan ketidakhadiran itu tetap menjadi isu, gitu. Ya, atau lanjut lagi ya, yang memang nggak bener aja orang tuanya, gitu loh. Ya, bukan karena pekerjaan, bukan karena apa, gitu loh, tapi memang nggak bener aja, misalnya punya keluarga yang lain, gitu. Itu kan jadi masalah besar lagi ya, gitu. Jadi tantangan itu akhirnya bermasalah sehingga menyebabkan banyak hal yang terjadi ya. Atau ya misalnya karena meninggal. Tadi kan udah Tegar udah mengungkapkan ya kemungkinannya apa aja gitu. Ya, sehingga kondisi yang ideal itu akhirnya tidak didapatkan. Nah, tadi dari beberapa sharing yang saya dengar sebelumnya ya kan banyak yang bersyukur ya, untung orang tuanya ada, untung ayah ada gitu ya. Tapi berapa banyak di antara kita yang mungkin tidak mendapatkan keberuntungan itu gitu loh. Nah, terus kalau gitu menyikapinya bagaimana? Ya tadi Pak Peter udah menyampaikan ya. Gitu. Jadi sebenarnya walaupun ya setiap kita itu punya potensi bermasalah gitu ya, tapi bukan berarti kita tidak bisa mengatasinya gitu loh. Itu yang perlu kita pegang pertama ya. Jadi jangan menjadikan situasi kita itu sebagai alasan terus untuk kemudian kita tidak membereskan problem kita.
Ya, problem yang terjadi di diri kita ya bisa yang tadi dari kacamata fatherless ya. Tapi kan problem itu nggak cuma itu aja ya. Bisa fatherless, bisa motherless, bisa dua-duanya ada tapi tidak eksis dan macam-macam lah permasalahan. Ya, anggaplah orang tua ideal pun nanti ada kendala lagi yang lain. Selalu ada aja ya permasalahan di dunia ini gitu loh. Tapi kalau kita ya punya namanya cara berpikir korban ya kita hanya akan menyalahkan keadaan aja. Ya, jadi kita hanya akan menyampaikan ya saya begini karena begini, situasi keluarga saya begini, ini saya begini, itu saya begini gitu loh. Ya. Bahwa kita memahami sumber permasalahan kita tuh datang dari mana itu penting sekali. Itu untuk kita mengetahui akar permasalahan. Ya, oh ternyata saya punya perilaku yang tidak benar ya. Karena dampak fatherless ya, dalam hal ini kan karena temanya fatherless ya. Itu bagus. Sebagai tahap awal bahwa saya tahu permasalahan saya sumbernya dari sana. Tapi jangan berhenti di situ. Itulah yang saya mau bantu ingatkan itu. Karena kalau kita berhenti seperti itu, nanti kita akan selalu memiliki cara berpikir korban. Ya kita selalu menjadi korban dari segala hal. Kita selalu playing victim. Ya. Ya, dan kebanyakan orang yang playing victim itu tidak sadar dia sedang playing victim. Dia menyalahkan semua orang, dia menyalahkan segala hal yang tidak salah cuma diri dia sendiri gitu. Nah itu yang harus berhati-hati gitu. Makanya kenali problem yang ada dalam diri kita tuh sumbernya dari mana. Ya jika sumbernya dari fatherless, kita pahami, kita pelajari. Dan tadi kan saran Pak Peter kan misalnya datang ke konselor gitu ya, supaya kita bisa menyelesaikan luka-luka itu gitu loh. Ya. Nah, tapi juga seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Peter ya. Solusi segala hal itu akhirnya kembali kepada Tuhan. Gitu. Ya karena Tuhan itu menciptakan kita serupa dengan gambar dan rupa Dia sendiri. Ya kita manusia itu adalah ciptaan tertinggi di antara semua ciptaan. Kita bisa melihat matahari yang begitu besarnya, memberikan panas yang luar biasa. Kita bisa lihat galaksi yang begitu luasnya dengan jutaan bintang yang ada di ruang angkasa gitu ya. Itu semua nggak ada artinya dibandingin manusia. Karena manusia itu ciptaan Allah tertinggi. Gitu. Artinya kita bisa gitu ya kalau membereskan problem di dalam diri kita walaupun tidak sempurna ya, tetap ada tantangan, tapi bukannya nggak bisa selama relasi kita dengan Tuhan itu diperbaiki, hubungan kita dengan Tuhan itu diperbaiki, udah tidak ada jalan ya. Mekanisme seperti konselor segala macam itu adalah mekanisme yang sangat membantu. Ya sangat membantu, tapi tidak akan tuntas masuk ke akar permasalahan kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak akan terbaiki juga. Nanti konselor salah satunya akan membantu mengarahkan ke sana ya. Gitu. Ya. Tadi Pak Peter sampaikan ya, mencari figur ayah gitu ya. Mau cari figur ayah dari manusia lain ya pasti akan ada tantangannya lagi. Ya karena sekali lagi manusia nggak ada yang sempurna. Gitu. Tapi Tuhan itu adalah Bapak kita juga. Kita bisa memanggil Dia Bapak gitu. Memanggil ayah gitu. Ya. Nah, tapi kan tergantung relasi. Sedekat itukah hubungan kita dengan Tuhan? Ya, kalau kita melihat bahwa Tuhan kita itu jauh karena kacamatanya adalah Dia sebagai Sang Pencipta, maka hubungan relasi kita dengan Tuhan, kita memanggil Dia ayah itu yang jadi sulit. Memanggil Dia Bapa itu jadi sulit. Nah, maka itu yang harus dibereskan hubungannya supaya hubungan kita dekat dengan Tuhan dan sehingga kita bisa memanggil Dia ayah, bisa memanggil Bapa, bukan cuma sekedar Sang Pencipta. Gitu. Nah, disitulah baru kemudian bisa menjadi lebih beres permasalahan-permasalahan kita gitu loh. Ya. Jadi pada dasarnya kenali problem kita di mana, jika salah satunya misalnya isunya fatherless gitu ya. Walaupun bukan cuma fatherless ya. Terus kedua, bereskan masalahnya, jangan kemudian terima begitu saja gitu ya. Kenali masalahnya, beresin masalahnya supaya kita jangan menjadi orang yang selalu merasa dirinya korban gitu loh. Ya, bahkan kalau kemudian akhirnya kita bisa beres permasalahan kita, ujung-ujungnya adalah kita bisa bantu orang lain untuk membereskan masalah mereka gitu. Itu yang paling utama sebenarnya. Ya, oke, itu aja tambahan dari saya. Thank you.